Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa nukarrim wa numajjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, fa aqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati kepada segenap pengurus Musholla Amal Setia Lorong Kebangkan, Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang. Yang kami hormati kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah, di mana di subuh hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita bisa melangkahkan kaki ke musholla yang kita cintai ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita menuju musholla ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, di kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan ilmu tafsir, yang mana di subuh hari ini kita akan menjelaskan tafsir daripada surah Al-Qadr. Tafsir ini kita ambil dari kitab Tafsirul Jalalain, karya dua orang. Jadi kitab Tafsir Jalalain ini Bapak Ibu dikarang oleh dua orang imam. Yang satu adalah guru dan yang satu adalah murid. Kebetulan nama kedua imam ini sama. Nama gurunya ialah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu nama muridnya ialah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, awalnya hadirin, kitab tafsir ini diawali oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli sebagai guru tadi. Beliau berniat menuliskan kitab tafsir. Akhirnya beliau menulis tafsir dimulai dari tengah, dari surah Al-Kahfi.
pangkal surah Al-Kahfi, terus ke bawah sampailah kepada surah An-Nas. Ketika beliau melanjutkan ke atas, beliau niatnya ingin merampungkan kitab tafsir ini. Ketika beliau melanjutkan menulis dari surah Al-Fatihah, rupanya takdir Allah berkehendak lain. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal dunia. Ketika Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal, nah, tafsirnya baru setengah hadirin ya, dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas, Al-Fatihah, nah, ditambah Al-Fatihah, belum rampung. Akhirnya tafsir ini dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah sampai dengan surah Al-Isra atau Bani Israel. Rampunglah kitab ini, sehingga kitab ini pun dikenal dengan nama kitab Tafsir Jalalain. Kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kalau isim mufrad itu jalal. Jalal itu isim mufrad, satu orang jalal. Kalau dua orang jalal disebut jalalani, itu tasniyah ya, atau musanna, jalalani. Nah, karena kedudukan dua jalal ini di sini adalah idhofah, mudhofun ilaih, maka tafsir ini disebut dengan tafsirul jalalain. Seharusnya jalalani, tapi karena posisinya idhofah, maka disebutlah dengan nama tafsir ya, al-jalalain. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita buka kajian kita, tafsir surah Al-Qadr, tafsir surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Suratul Qadri, surah Al-Qadr. Makkiyatun au madaniyatun, khamsu au sittu ayatin. Jadi Bapak Ibu, surah Al-Qadr ini kalau dari segi ayatnya, surahnya ini ada ulama yang berpendapat bahwasanya surah ini turun di Mekah, Makkiyah, atau turun sebelum Nabi hijrah. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya surah ini turun di Madinah. Makanya dituliskan di sini Makkiyatun au madaniyatun. Ada ulama yang berpendapat turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ada juga ulama yang berpendapat turun di Madinah atau setelah Nabi hijrah. Khamsu au sittu ayatin. Adapun jumlah ayatnya Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan jumlah ayatnya 5 ayat. Khamsu au sittu ayatin. Ada juga ulama yang berpendapat jumlah ayatnya ada 6. Cuman kebanyakan jumhur ulama mengatakan jumlah ayat di surah Al-Qadr ini ada 5 ayat ya. Nah, itu ada perbedaan sedikit. Baik, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Inna artinya sesungguhnya. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Hak di situ hak domir ya, menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Nah, penjelasannya di sini Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan. Maksud jumlatan wahidatan ini hadirin sekaligus ya. Minal lauhil mahfuzi, dari lauhul mahfuz, ilas sama'id dunya, ke langit dunia.
Nah, jadi kalau kita kaji, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran ini proses turunnya ada 2 tahap. Tahap pertama itu jumlatan wahidah, sekaligus, langsung. Ya. Proses kedua yaitu munajjaman atau najman, berangsur-angsur. Nah, Al-Quran ini hadirin pertama sekali diturunkan oleh Allah itu ke Lauhul Mahfuz dulu. Ya. Kapan waktunya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Nah, lalu hadirin, Al-Quran itu diturunkan Allah sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kapan terjadinya? Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran diturunkan Allah jumlatan wahidah, sekaligus, itu kejadiannya di malam Lailatul Qadar. Ya, minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, setelah itu Quran ini diturunkan bertahap. Ya. Dari langit-langit dunia turun kepada baginda Nabi itu bertahap, Bapak Ibu. Tadi jumlatan wahidah, langsung. Yang Quran langsung ini diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Ya. Nah, ketika Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, itu yang pertama sekali diturunkan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Dan ditutup menurut jumhur ulama itu pada surah Al-Maidah ayat ketiga, yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Quran itu turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Itu menurut sebagian besar ulama terjadi di malam 17 Ramadan. Itulah yang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Tapi ada pendapat lain, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan malam 24 Ramadan dan lain sebagainya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita jelaskan dulu. Quran pertama sekali diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Lalu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kapan waktunya? Pada malam Lailatul Qadar. Lalu turun dari langit ke dunia ke baginda Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, itu dimulai. Waktu Nabi di Gua Hira itu dimulai menurut sebagian besar ulama pada malam 17 Ramadan. Lama yang berangsur-angsur ini. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, seperti itu. Jadi lama, ya. Nah, itu ayat pertama, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Ai asyaraf wal azm, ya. Maksud malam kemuliaan ini adalah asyaraf, malam Lailatul Qadar ini maksudnya malam kemuliaan, wal azm, dan juga malam kebesaran. Ya. Malam itu merupakan malam kemuliaan dan juga malam kebesaran, malam yang agung, luar biasa. Ya. Nah, itu ayat pertama. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, dan apakah kamu mengetahui? Apa maksudnya? Ya. A'lamaka ya Muhammad, apakah engkau mengetahuinya wahai Nabi Muhammad? Ini maksudnya Allah bertanya dengan baginda Nabi, ya. Apakah engkau mengetahuinya wahai Muhammad? Ma Lailatul Qadri, apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, ya.
Penjelasannya di sini Bapak Ibu, ta'zimun li sya'niha wa ta'jibun minhu, ya. Allah bertanya ini supaya ta'zimun, mengagungkan, li sya'niha, akan urusan atau keadaan di malam itu, malam Lailatul Qadar, ya. Wa ta'jibun minhu, dan juga memberikan kesan takjub minhu, daripadanya. Jadi Allah bertanya dengan Nabi Muhammad ini supaya apa? Supaya mengagungkan malam Lailatul Qadar, ya, akan urusan ataupun keadaan di malam itu, dan menimbulkan kesan takjub. Makanya ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu, ya, wahai Muhammad, apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, itu ayat kedua, ya. Masuk kita ke ayat ketiga Bapak Ibu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min, daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, jadi malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu, mengapa malam Lailatul Qadar ini dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Rupanya ketika kita baca Bapak Ibu, ada suatu riwayat. Riwayat ini dari Ibnu Abu Hatim dan juga Al-Wahidi, ya. Ada sebuah hadis melalui Mujahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, di zaman Bani Israel dulu Bapak Ibu, ada seorang yang berjuang luar biasa, berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas, ya. Nah, berjuang ini Bapak Ibu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, tapi berapa lama? Selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, lama perjuangannya. Nah, mendengar kisah ini hadirin, para sahabat menangis, sedih, ya. Kata sahabat, duhai Nabi Muhammad, kami ini umatmu umurnya pendek-pendek. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, di antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang di atas itu. Nah, para sahabat ketika mendengar ada seorang di zaman Bani Israel yang berjuang selama 83 tahun 4 bulan, berjuangnya saja mereka menangis, sedih, ya. Nah, ketika para sahabat itu bersedih, akhirnya turunlah surah Al-Qadar ini, menjelaskan bahwasanya bagi kita umat Islam itu walaupun umur kita pendek Bapak Ibu, tapi kita punya kemuliaan. Apa kemuliaan kita? Kita diberikan Allah satu karunia yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar itu, kita isi Bapak Ibu dengan qiyamul lail, dengan bersedekah misalnya, dengan belajar, menuntut ilmu, mengajar, dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun umur kita pendek, tapi kita punya kelebihan. Umat terdahulu panjang Bapak Ibu umur mereka. Nabi Adam itu umurnya ada riwayat ngatakan 1000 tahun, ya. Ya, seperti itu. Orang-orang di zaman dulu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, ya, bahkan menyentuh 1000-an tahun. Tapi mereka tidak diberikan Allah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi bagi kita kaum muslimin yang bisa bertemu
dengan malam Lailatul Qadar, mengisinya dengan ibadah, itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Kalau masalah ketemu, pasti kita ketemu Bapak Ibu dengan malam Lailatul Qadar itu. Cuman ndak tahu kita cak mano kondisi kita di malam tersebut. Bisa jadi kita bertemu malam Lailatul Qadar, kita lagi tidur. Bisa jadi kita bertemu malam Lailatul Qadar, kita lagi hura-hura. Bisa jadi kita bertemu malam Lailatul Qadar, kita sedang menghabiskan waktu dengan sia-sia. Bahkan bisa jadi kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau ketemu pasti ketemu. Cuman yang kita pikir itu cak mano caronyo supaya kita ketemu malam Lailatul Qadar, kondisi kita di malam tersebut kita sedang beribadah kepada Allah. Itu yang luar biasa, ya. Sedang belajar misalnya, sedang tadarus, sedang qiyamul lail, menghidupkan malam kita dengan beribadah, dengan sholat, dengan bersedekah di malam tersebut dan lain sebagainya. Itulah kemuliaan yang kita cari, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah sedikit kisah mengenai sebab turunnya surah Al-Qadar. Jadi ada orang di zaman Bani Israel, ya, yang kalau kita baca dalam riwayat lain, orang ini namanya Syam'un Al-Ghazi. Syam'un, atau kalau bahasa kerennya Samson, ya. Wong barat nyebutnya dengan Samson. Nah, dia berjuangnya selama 1000 bulan. Nah, tapi ada juga hadirin mufassir yang mengatakan bahwasanya kemuliaan daripada 1000 bulan itu hasil dari ditambahkannya kejayaan di zaman Raja Zulkarnain dan juga di zaman Nabi Sulaiman. Jadi ada pendapat Bapak Ibu, ngapo nilai malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, karena ketika Nabi Sulaiman memimpin kerajaannya, ya, nah itu berjaya, makmur, ya. Nah, lalu kerajaan Zulkarnain juga seperti itu, makmur, rakyatnya makmur, damai, tenang. Nah, penambahan masa kejayaan kedua raja inilah, ya, Raja Sulaiman dan juga Raja Zulkarnain, itu nilainya sama dengan 1000 bulan masanya, ya, seperti itu. Nah, itu pendapat lain, ya, yang kita ketahui. Nah, jadi Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maksudnya ialah laisa fiha Lailatul Qadar. Ya. Maksudnya ialah lebih baik daripada malam yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Malam biasa. Jadi maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan itu yang malam-malamnya itu tidak ada malam Lailatul Qadar, malam biasa dibandingkan dengan malam biasa, ya. Fal amalus salih, maka ketika kita beramal saleh fiha, di dalamnya, yaitu di dalam malam Lailatul Qadar, khairum minhu fi alfi syahrin, maka Bapak Ibu lebih baik daripada 1000 bulan laisat fiha, yang mana 1000 bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya, ya. Nah, jadi kalau kita beribadah seperti yang kita jelaskan tadi, itu nilainya khairum minhu fi alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan laisat fiha, yang mana di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar, ya, seperti itu. Itu ayat ketiga, ya. Masuk kita ke ayat keempat Bapak Ibu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, pada malam itu para malaikat turun, ya. Nah, di sini dijelaskan bihadfi
bihazfi ihdat ta'aini minal asli, ya. Nah, tanazzalul malaika ini bihazfi ihdat ta'aini, dengan menghilangkan salah satu huruf ta. Ya, hazfi ihdat ta'aini. Nah, menghilangkan salah satu huruf ta. Jadi asalnya Bapak Ibu bukan tanazzalul malaikatu. Asalnya kata ini ada tak dua iko. Tatanazzalul malaikatu, ya. Jadi sebenarnya taknya itu ada dua. Nah, cuman Bapak Ibu dalam kaidah bahasa Arab itu ada penjelasannya dalam kitab Alfiyah, ya. Ibnu Malik dikatakan bahwasanya kalau ada fi'il mudhari, yang taknya ada dua, tak di depannya ada dua, ya. Tak pertama tak mudhara'a, tak kedua tak mutawwa'ah, ya. Jadi taknya ada dua, yang pertama tak mudhara'a, yang kedua tak mutawwa'ah, maka salah satu taknya dihilangkan. Jadi yang asalnya tatanazzalul malaikatu berubah jadi tanazzalul malaikatu. Jadi pada malam itu malaikat tuh turun, para malaikat turun ya di malam Lailatul Qadar itu. Warruhu, dan juga ruh. Apa ruh ini? Ai Jibrilu. Jadi warruhu, ar-ruh di sini maksudnya ialah malaikat Jibril. Karena nama lain daripada malaikat Jibril ialah Ruhul Amin. Jadi yang dimaksud di sini warruh ini ialah malaikat Jibril, ya, ai Jibrilu. Fiha, di dalamnya. Maksudnya fil lailati, di malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu. Biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka. Maksudnya di sini bi amrihi, dengan perintahnya, perintah daripada Allah Tuhan kita, ya. Min kulli amrin, untuk mengatur segala macam urusan. Nah, mengatur segala macam urusan. Apa maknanya? Qadahullah fiha, ya. Di malam itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, menetapkan Allah di dalamnya di malam itu. Maksudnya takdir, ya, ditetapkan Allah litil kasanati, untuk tahun itu, ila qabilin, sampai tahun kedepannya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan, ya, dijalankan Allah ketetapannya untuk tahun itu dan juga tahun kemudian, tahun depan, setahun, ya. Nah, wa min sababiyatun bima'nal ba, dan kata min itu di min kulli amrin itu merupakan sababiyah, ya, bima'nal ba, dengan makna ba. Jadi min kulli amrin itu kata minnya itu adalah sababiyah, maknanya ba. Nah, seperti itu, ya. Jadi bikulli amrin, ya, bisa kita maknai seperti itu. Sababiyah bimaknal ba, bermakna huruf ba. Nah, dan yang terakhir ayat kelima Bapak Ibu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, maknanya di sini khabar muqaddam wa mubtada, ya. Salamun posisinya ialah khabar muqaddam, khabar tapi didahulukan Bapak Ibu. Hiyanya sebagai mubtada. Jadi yang tepatnya sebenarnya ayat terakhir ini hiya salam, tapi salamnya didahulukan, jadi khabar muqaddam. Hiyanya jadi mubtada, ya. Hatta matla'il fajri, salamun hiya, keselamatan pada malam itu, hatta matla'il fajri, sampailah terbit fajar, ya.
Apa maknanya? Bi fathil lam wa kasriha. Jadi Bapak Ibu, kata matla' ini bisa kita fathahkan lamnya jadi matla'i, bisa juga kita kasrohkan matli'i. Bisa dua-duanya. Bisa matla'i, bisa matli'i. Ya. Bi fathil lam wa kasriha. Ila waqti tulu'ihi. Maksudnya Bapak Ibu sampai waktu terbitnya fajar. Nah, jadi yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu ialah dari waktu maghrib. Ingat Bapak Ibu, malam itu kalau dalam Islam itu waktu maghrib itu mulai. Waktu maghrib sampailah fajar. Fajar ini namanya kagek fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua Bapak Ibu. Ada namanya fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ada fajar kadzib dulu. Ya. Bedanya kayak dibentuk cahayanya. Beda. Nah, kalau kita di Palembang ini susah nak ngamatinya karena sudah rumah wong kalau Bapak Ibu. Enggak pacak nyingok fajar ini. Kalau nak nyingok fajar kadzib atau fajar shadiq, ana cuman diceritakan guru kita Bapak Ibu ya. Kalau fajar kadzib itu cahayanya cak ini bentuk. Nah, ya. Cak ekor rubah. Nah, kalau dia fajar shadiq panjang dia. Naik. Ada cahaya, ya. Cuma nak nyingoknya tuh kalau di Palembang enggak bisa. Daerah yang lapang ya, cak tengah laut. Nah, bisa. Jadi yang dikatakan malam itu dari maghrib itu Bapak Ibu sampailah terbit fajar shadiq. Itu dikatakan malam. Jadi jangan bingung kita. Karena kita ini kadang bingung malam itu kapan. Ada bapak-bapak main gaplek misalnya. Ya. Kata bininya, "Ya, baliklah ya. Lah malam jam 9." Belum katanya. Sore ini masih. Ya. Jadi katanya jam 9 malam itu belum malam, sore masih. Malam itu jam 12 tuh. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu dari maghrib, ya, lah sudah maghrib masuk, lah gelap, ya, sampailah fajar shadiq, panjang waktunya. Nah, di malam itu salam, keselamatan untuk kita Bapak Ibu. Di malam Lailatul Qadar itu, ya. Nah, sampai waktu terbit, tulu', ya, terbit fajar. Nah, di sini dijelaskan juga Bapak Ibu, ju'ilat salaman likasratis salami fiha minal malaika. Jadi di malam itu ju'ilat salaman, dijadikan salam, keselamatan ya. Likasratis salam fiha, dengan banyak salam di dalamnya. Minal malaika, dari para malaikat. Jadi di malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu turun, mereka mendoakan kita, mengucapkan salam, keselamatan, kesejahteraan untuk kita. Cuman kita tidak tahu, ya. Cuman kita tidak tahu. Padahal malam itu penuh malaikat mendoakan kita, ya, mengucapkan salam kepada kita. La tamurru bimu'mini wala bimu'minatin, ya. La tamurru, tidaklah melewati bimu'minin, orang-orang mukmin laki-laki, wala bimu'minatin, dan juga mukminat, para perempuan, illa sullimat alai, kecuali para malaikat itu mengucapkan salam kepada mereka. Jadi di malam Lailatul Qadar itu kita kebagian salam dari para malaikat, dapat doa para malaikat. Dapat galo, tidak lewat malaikat itu Bapak Ibu. La tamurru bimu'minin wala bimu'minatin, tidak lewat daripada orang-orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan, illa sullimat alai, kecuali para malaikat itu mengucapkan salam pada kita semua, ya, atas kita semua. Nah, oleh karena itu luar biasa kalau kita di malam Lailatul Qadar kondisi kita sedang beribadah. Luar biasa, malaikat turun mengucapkan salam dengan kita, doakan kita, ya. Nah, oleh karena itu sebagai penutup hadirin, karena kita tidak tahu malam Lailatul Qadar ini kan dirahasiakan.
Maka kalau bisa di 10 hari terakhir ini kita cari malam Lailatul Qadar. Karena memang kesempatan besar Bapak Ibu di 10 hari terakhir, terutama di malam ganjil. Kita cari malam Lailatul Qadar dengan kita banyak beribadah. Kalau bisa kita iktikaf, itu lebih bagus. Nabi Muhammad itu hadirin, beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan beriktikaf. Tinggal ke rumah, ya, tidur di masjid. Nah, kita kalau bisa juga iktikaf. Kalau tidak pacak ninggal ke rumah, perbanyak intensitas kita di masjid, ya. Insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Penting, malam ini dirahasiakan Allah supaya kita berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Cuman yang kita amati di negara kita, ya, terutama di kota kita tercinta ini Bapak Ibu, kadang di 10 hari terakhir bukan masjid, bukan musola yang penuh, tapi pasar, ya. Pertama puasa penuh Pak, kita sholat raweh, subuh rami, awal-awal puasa. Terus kita mengalami kemajuan sab kita, dalam artian berkurang jemaahnya, ya tak? Sab kita mengalami kemajuan, berkurang jemaahnya. Terus berkurang, sampailah di terakhir-terakhir itu justru sepi masjid musola. Yang penuh sesak itu pasar, penuh. Perhatikanlah Ibu, pasar 16, Pasar Kuto, macet sampai jalan, ya. Nah, itu harus diubah mindset ini, ya. Pola pikir itu harus kita ubah. Kita semarakkan malam-malam terakhir ini, ya. Kalau nak belanja, makanya kami jelaskan terus Bapak Ibu, sebelum 10 hari terakhir, siap kelah kalau baju lebaran, ya. Kue-kue siap kelah kalau dulu. Nah, kue yang awet. Nah, jangan yang tidak awet, ya, 10 hari terakhir basi dia. Jangan. Nah, jadi Bapak Ibu siap kelah kalau dulu, kita bisa fokus di malam terakhir nyari yang namanya Lailatul Qadar. Takut kita Pak, kita malam Lailatul Qadar posisi di pasar, ya. Posisi di pasar ngerumpi pula tidak jelas. Nah, itu yang bahaya. Jadi semoga kita semua bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dengan begitu insya Allah Bapak Ibu, kita semua walaupun umur pendek di dunia ini bisa mendapatkan kemuliaan laksana umat-umat terdahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah sedikit kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada salah kata, penyampaian dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Dan juga kami minta ditegur Bapak Ibu, ya. Kalau ada kesalahan minta dikoreksi. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Sebelum kita tutup Bapak Ibu,